Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes turun dari gunung lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya, dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumunan, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati sehingga banyak orang mengatakan ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Kisah yang tampak menonjol dalam bacaan Injil hari ini adalah bahwa Yesus mengusir roh yang begitu jahat, yang begitu kuat, karena para murid tidak sanggup melakukannya. Maka ketika para murid bertanya, "Mengapa kami tidak bisa mengusir?" Jawab Yesus jelas, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Itu artinya kekuatan yang didapat, rahmat, berkat yang diterima sehingga mampu mengusir setan adalah karena berkat rahmat ilahi sendiri, rahmat Allah sendiri, bukan dari kuasa apapun. Dan Yesus tadi juga mengatakan dan jelas, "Aku memerintahkan kamu." Artinya bahwa kuasa ilahi ada di dalam dia. Dan Yesus tidak mengatakan kuasa Allah kuperintahkan kepadamu, tidak. Aku memerintahkan kamu. Seperti kalau kita ingat bacaan Injil hari Minggu kemarin. Kalau Taurat mengatakan begini, aku berkata kepadamu. Kalau Taurat mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, aku mengatakan kepadamu, jangan membuat kejahatan, membalas kejahatan dan kejahatan, dan seterusnya. Hari ini juga ketika kita mendengarkan Yesus, "Aku memerintahkan kamu," itu berarti kuasa ilahi. Begitu istimewanya Yesus. Maka kalau kita
merenungkan ini soal pengusiran setan, pengurusan roh jahat, itu hanya dapat dilakukan kalau kita berdoa. Itu artinya memiliki relasi yang erat sehingga berkat Allah itu tercurah untuk hidup kita. Ini yang pertama, kisah yang tadi menurut saya menonjol soal pengusiran roh yang begitu hebat. Selain itu, ada dua hal yang barangkali pantas kita renungkan terkait dengan peristiwa itu tadi. Yang pertama adalah bahwa anak akhirnya sembuh. Meskipun orang mengatakan kelihatannya mati, tapi sudah dipulihkan oleh Yesus. Martabatnya menjadi pulih kembali sebagai manusia yang konon kalau sakit berarti ya sudah kena hukuman Allah. Dan yang kedua adalah iman orang tua ini yang semula ragu, jika engkau dapat. Lalu Yesus menegur, jika engkau dapat, ya artinya adalah bahwa ketika memohon kepada Yesus sendiri, imannya masih setengah. Lalu dia ulangi sambil berteriak, aku percaya. Apa poinnya? Kebulatan iman, kebulatan permohonan. Itu pun bagian yang penting untuk menunjukkan iman kita kepada Tuhan kita. Maka yang kedua tadi saya sebut, karena iman orang tuanya ini, si anak juga sembuh. Meskipun dia tidak percaya siapa yang menyembuhkan atau siapa yang akan menyembuhkannya. Maka kita bisa belajar dari bacaan ini. Mari terus menerus membulatkan iman kita, saya dan saudari-saudara, ketika memohon, ketika meminta, karena bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Kita hening sejenak. Dimuliakan